Terima kasih Pak Goklas dan juga Bang Imran untuk pemaparannya. Nah, untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab, mungkin kami akan buka dulu untuk bertanya secara live ya. Nah, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara live, mohon agar raise hand agar dapat dibukakan akses. Silakan kepada para peserta. Ya, dari Dr. Martin Suryana mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Pak Martin. Ya, selamat siang. Bisa didengar suara saya, Bu Jennifer? Jelas, Pak. Oke. Minta izin saya tidak, atau saya nyalakan hilang suaranya Pak Martin. Jelas, Bu? Bisa didengar, Bu? Suara jelas, Pak. Ya, oke. Pak. Saya ingin bertanya baik kepada Pak Gokas yang mewakili regulator dan juga Bang Imran dari sisi praktisi. Mengingat dari topik yang disampaikan sangat menarik hari ini, yaitu tentang proses dan prosedur PKPU dan kepailitan di satu sisi, dan di sisi yang lain tentang dampak atau perlindungan hukum bagi pemegang saham publik. Nah, saya mohon koreksi bila saya salah, namun setelah saya mengikuti diskusi kita pada siang hari ini, saya menangkap ada kontradiksi ya. Di satu sisi, dari pihak regulator, dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Broto tadi, bahwa sedang ada satu pemikiran terkait dengan perlindungan hukum atau dampak proses PKPU terhadap pemegang saham publik, di mana konsep perlindungan hukum yang sedang diupayakan adalah dengan menjadikan pemegang saham publik sebagai salah satu kreditor dalam proses PKPU atau kepailitan. Padahal di satu sisi kita paham betul ketika kita memahami tentang satu perusahaan publik atau perusahaan terbuka, pastinya dalam berbentuk perseroan terbatas, maka akan tunduk dengan Undang-Undang 40 tahun 2007. Bahwa dari sana cukup jelas bahwa pengertian tentang perseroan terbatas itu kan memang adalah badan hukum, ya, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Nah, artinya secara tersirat dan tersurat bahwa di satu sisi pemegang saham ini mempunyai hak. Ketika ada keuntungan, maka ada hak, yaitu berupa dividen. Di sisi yang lain, ketika perusahaan tersebut mengalami suatu kerugian, katakanlah dinyatakan pailit atau PKPU, maka di sisi hal tersebut, pemegang saham tersebut mempunyai juga kewajiban yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas kepemilikan sahamnya. Nah, atas dasar hal tersebut, maka saya berpikir jika pemegang saham publik ini dimasukkan sebagai kreditor, maka secara konstruksi hukum akan bertentangan dengan konstruksi pemegang saham dalam konteks PT. Nah, di sisi yang lain, Bang Imran tadi sudah cukup jelas dan tegas secara eksplisit menjelaskan bahwa dari sisi kurator, maka yang namanya pemegang saham sudah pasti akan ditolak untuk menjadi seorang kreditor. Nah, ini kan ada dua hal yang menurut hemat saya terjadi kontradiksi. Nah, pertanyaan saya tentu dalam webinar kali ini kan ini pembahasannya salah satunya adalah bicara tentang dampak atau perlindungan hukum bagi pemegang saham publik ketika terjadi pailit atau PKPU. Pertanyaannya, konsep perlindungan apa sebetulnya yang paling tepat diterapkan bagi seorang pemegang saham publik ketika terjadi proses kepailitan atau PKPU? Sebab kalau yang dimaksud konsep perlindungan hukumnya adalah menjadikan pemegang saham menjadi kreditur,
maka menurut hemat saya ini akan bertabrakan dengan rambu-rambu atau konstruksi pemegang saham dalam konteks badan hukum, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007. Saya kira ini mohon penjelasan baik dari sisi regulator dalam hal ini OJK maupun dari sisi praktisi Bang Imran sebagai seorang kurator. Terima kasih Bu Jennifer. Ya, silakan Pak Goklas atau Bang Imran. Mungkin saya bisa duluan menanggapi ya, Mbak Jen. Ya, siap. Ya, Pak Martin dan teman-teman semua, mungkin saya tidak dalam kapasitas untuk membahas dari sisi legalnya gitu, apakah dia dianggap kreditor, apa pemegang saham. Sepanjang yang saya ketahui ini secara personal gitu ya, ketika belajar hukum perdata dagang dulu gitu di kuliah, dibilang pemegang saham itu terakhir tuh dapat ini nih kalau masih ada gitu ya. Cuman diskusi ini kan lebih ke legal ya. Tapi kembali lagi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kalau dari sisi kami dari bursa melihatnya perlindungan investor itu bukan bukan sebuah akhir dari proses gitu ya Pak ya. Tapi di awal kita sudah memberikan warning gitu. Ini ada ini loh, ini ada ini loh kepada investor. Jadi investor kembali lagi ketika misalnya dia bilang, oh ini lagi ada permohonan PKPU, apakah saya mau stay di sini atau enggak gitu kan, itu pilihan dikembalikan kepada investor ya. Tapi kalau apakah pemegang saham itu sebagai pemegang saham murni atau dia bisa dianggap sebagai kreditur atau yang lain, saya terus terang nggak bisa kasih jawaban sih. Sementara demikian dari saya Mbak Jennifer. Mungkin Pak atau Bang Imran yang bisa ini. Baik, Pak Goklas ya benar sih ya. Kalau kita di kurator memang patokannya kita hanyalah apa ketentuan undang-undang kepalitan. Kemudian tentu juga kita melihat ketentuan undang-undang yang lain secara tegas memang bahwa pemegang saham selalu dianggap sebagai pemilik dari debitur itu. Maka pasti dia tidak akan mendapat hak apapun dari hasil pemberesan. Kecuali jika kemudian undang-undang berubah. Let's say misal pada pemegang saham yang memiliki sahamnya pemegang saham retail misalnya bisa dikategorikan. Nah, kalau undang-undangnya menyebut demikian, maka pasti keakui akan dilaksanakan. Tapi benar, kalau pemegang saham diberikan porsi seperti itu, sementara mereka sudah menikmati kekayaan, menikmati dividen, bagaimana dengan kami yang murni memberikan piutang? Masa iya kami harus duduk bareng dengan dia antri menerima pembayaran? Ya, mungkin ini akan menjadi masukan, kajiannya harus lebih dalam nanti kalau misalnya ada keinginan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham retail misalnya. Nah, hal lain, ya, saya nggak tahu bagaimana OJK, apakah memungkinkan ada aturan misal jika sebelum peristiwa ini terjadi mereka adalah jaminannya, apakah mereka ada ketentuan hak jaminannya juga mereka, apakah dimungkinkan, saya nggak tahu. Tapi mungkin saja jika mungkin si debitur yang mengeluarkan apapun produknya itu kemudian melampirkan bahwa oke, terhadap yang membeli sampai sekian banyak misalnya akan ada jaminan ini kalau sampai kami default atas kewajiban kami. Nah, kami tidak tahu teknis di sana, tapi sepanjang yang berlangsung sampai dengan saat ini masuk dalam pilot, masuk di dalam PKPU, maka pemegang saham sama sekali tidak memiliki hak apapun di dalam proses PKPU maupun dalam proses kepalitan. Demikian, Pak. Jadi benar Pak Martin, memang akan ada tabrakan di sana, tetapi sepanjang belum ada regulasi yang mengatur sampai hari ini terhadap para pemegang saham baik retail itu sama sekali tidak memiliki hak apapun di dalam proses kepalitan PKPU, kecuali jika selesai pemberesan ada sisa yang diterima oleh para kreditur, barulah para pemegang saham mendapat hak. Demikian Mbak Jennifer. Ya, terima kasih Bang Imran atas tanggapannya. Nah, saya masuk dulu ke pertanyaan yang diberikan di dalam kolom chat. Nah, ini dari Dedi Lawe, dari MLP Law Firm. Izin tanya, bagaimana strategi aman bagi kami kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan guna menghindari GLL? Apakah tetap mengandalkan appraisal ulang? Terima kasih. Baik, GLL ini gugatan lain-lain yang diatur. Gugatan lain-lain. Oke. Gugatan lain-lain yang diatur di pasal 3, ya ini juga mungkin sekaligus sharing ke teman-teman. Di kepalitan, semua upaya hukum yang dilakukan sepanjang terkait kurator, sepanjang terkait harta debitur pilot, sepanjang terkait debitur, ketika sudah terjadi proses kepalitan, itu semua harus diajukan ke pengadilan niaga.
Jadi jangan coba-coba ke pengadilan negeri, pasti akan di NO nanti. Nah, ini diistilahkan dengan gugatan dan lain. Nah, Pak Dedi, apa strategi amannya? Pastikan saja bahwa yes, benar Anda melakukan penjualan sesuai dengan nilai hasil appraisal. Blank spot ya, Bang Imran. Halo? Ya, udah masuk lagi. Oh, sorry. Pastikan yes bahwa dalam melakukan penjualan di bawah tangan, Anda melakukan masih dalam range harga appraisal. Kalau masih di dalam range harga appraisal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak Dedi Lawe tadi ya. Jadi kalaupun ada gugatan kemudian kepada Anda, semua sudah terbuka, Anda mengumumkan ketika Anda melakukan penjualan di bawah tangan, harga yang Anda lakukan adalah harga hasil appraisal. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Demikian Mbak Jennifer. Ya, terima kasih Bang Imran. Selanjutnya pertanyaan dari Tesio Yuninur Sidik. Pertanyaannya adalah, terdapat perusahaan sekuritas yang pemegang sahamnya adalah perusahaan yang telah dinyatakan pilot. Dan perusahaan sekuritas tersebut sudah non-aktif di bursa. Apakah terkait saham yang dimiliki oleh perusahaan yang telah pilot tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga? Atau ada opsi lain bagi perusahaan sekuritas tersebut? Apakah izinnya akan dicabut dan sebagainya? Nah, ini saya arahkan kepada Pak Goklas ya. Ya, mungkin nggak persis ke tempat kita juga ya, karena kan pemegang saham dari sekuritas adalah perusahaan yang ditetapkan pilot gitu. Nah, ketika dia pilot, saham itu kan harta juga buat dia kan. Nah, itu kondisinya seperti apa? Apakah bisa dipindahkan? Aku pikir sih nanti akan kembali ke kurator gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari saya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Goklas. Bang Imran ingin menambahkan? Ya, benar Pak Goklas. Ya, kalau soal izinnya apakah dicabut ya mungkin silakan kewenangan OJK atau bursa. Tetapi bagaimana dengan sahamnya? Sahamnya ya. Sahamnya silakan saja. Memang problem ini Mas Seksio, karena perusahaan ini sudah tidak hidup juga. Harusnya saham ini kan budel. Saham ini bisa dilelang kemudian. Tapi ketika dia sudah mati, siapa juga yang mau beli saham ini? Beli ya. Nah, andaikan masih jalan, tentu ini adalah karena ini adalah budel, maka bisa dijual. Nah, jadi ya mungkin yang bisa dilakukan Mas Seksio, karena yang pilot adalah hanya pemegang sahamnya, lalu sahamnya tidak ada nilainya, saya bahasa amsyong aja kali si kuratornya. Tapi apakah dapat dicabut izinnya? Mungkin ya kita lihat di OJK atau kewenangan bursanya sendiri. Tetapi sahamnya andaikan bisa dijual, kurator wajib menjual, wajib menguangkan. Nah, kecuali oke, mungkin tidak bisa lagi dijual dengan harga yang wajar berdasarkan penilaian hasil appraisal, karena kurator tidak ada pilihan, dia harus mampu membereskan seluruh harta kekayaan. Nah, mungkin silakan kurator dengan kemampuan Anda mencari investor yang siap mengambil alih saham ini. Mungkin dengan mengambil alih saham ini bisa menghidupkan kembali perusahaan ini, mungkin saja. Jadi silakan kreatifnya seorang kurator untuk mencari pembelian. Nah, sekaligus sharing informasi, kadang orang bertanya, kok pilotnya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 12 tahun nggak selesai. Bahkan di zaman valuation overordering, dalam satu riset, itu ada kepilitan yang berlangsung selama 40 tahun. Apa masalahnya? Menjual budelnya, menjual harta pilotnya, tidak ada buyer, tidak ada yang mau beli. Itu satu-satunya alasan selain bahwa ada sengketa hukum kadang sampai PK yang membuat satu proses kepilitan berlangsung lama. Demikian Mbak Jennifer. Ya, terima kasih Bang Imran. Nah, saya melihat ada Bang Peo yang mengajukan raise hand dan juga mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung Bang Peo. Halo, terima kasih Jennifer, Mbak Jennifer. Saya rasa pertanyaan saya bukan ke Pak Tambunan, tapi ke Pak Nating ya, ke Pak Imran. Cukup menarik tadi. Jadi intinya adalah saya lihat ada benturan antara kepentingan daripada kurator untuk menjual. Tadi dikatakan ada stay period untuk preferred creditors. Dalam hal ini adalah pemegang dari hak tanggungan ya. Bahwa yang kami lihat semestinya hak yang diberikan kepada kurator itu adalah hak menjual, tetapi tidak masuk ke dalam hak melelang. Artinya begini,
ini dua undang-undang antara undang-undang kepalitan dengan undang-undang hak tanggungan kan sama di hadapan hukum posisinya sebagai basic law. Si pemegang hak tanggungan itu secara hukum perdata juga mempunyai hak namanya droit de suite, yaitu si pemegang hak tanggungan itu hak dari tanggungan, mortgage right, itu akan follow the asset wherever the asset is located atau dipegang siapapun juga, begitu ya. Nah, dalam praktek terjadi, yang tadi Pak Imran katakan, karena kurator supaya jangan terjadi di praktek lama 40 tahun, semata-mata karena pengen cepat, ada nih di praktek bahwa kurator menjual tanah yang jelas dipegang oleh klien saya sebagai pemegang hak tanggungan, yang jelas-jelas sertifikatnya juga di kreditur. Setelah melakukan upaya penjualan berapa kali, akhirnya dia menjual dengan harga value-nya 1 triliun, jual 50 M. Nah, hanya semata-mata mengatakan, ya kami ini kan harus cepat. Nah, saya katakan betul, stay period udah lewat, semua kreditur pemegang hak tanggungan dalam prakteknya akan menyerahkan kepada kurator. Tetapi di Undang-Undang Hak Tanggungan, jelas dikatakan hak daripada pemegang tanggungan untuk memperoleh maximum value of the land. Artinya di situ ada kepentingan pihak ketiga juga yang harus diakui. Nah, pertanyaannya kalau ada terjadi begitu, tadi Pak Imran katakan GLL kita tahu, tapi maaf ini kan GLL kan kurator sama hakim pengawas kata orang praktek nih, bukan saya ya, itu kan 11-12. Majuin GLL pasti jurisprudensi dikalahkan gitu. Ya tentu ada upaya pidana, ada upaya lain, tapi pertanyaannya saya rasa perlu juga kita duduk sama-sama karena peraturan pelaksanaan daripada yang dipegang oleh kurator untuk melelang itu kelihatannya memang melindas Undang-Undang Hak Tanggungan nih Pak Imran. Jadi itu yang saya minta tanggapan ini kalau begini terus-terusan kita ada benturan antara pemegang hak tanggungan dalam hal ini International Bank yang sangat kaget dengan sistem hukum kepalitan yang melindas hak-hak dia yang dari awal itu droit de suite gitu loh. Saya katakan jangan takut, ini droit de suite diakui secara global, secara internasional, tetapi faktanya di kita itu dilindas itu Pak Imran. Jadi mungkin ke Pak Imran pertanyaannya, mohon maaf tadi karena sempat kebaca ada perkataan kurator harus kreatif. Nah, kreatif itu saya takut Pak Imran, di situ kan ada dua kepentingan. Ada kepentingan kreditur di tanah itu dan ada kepentingan si debitur. Walaupun pemenangnya adalah pihak ketiga, kan semua orang tahu kadang-kadang ada string attached to that transaction gitu loh. Baik, saya langsung Mbak Jennifer ya. Silakan Bang Imran. Baik, Pak Peo, benar sekali. Saya mulai dari ujung kreatif tadi. Kreatif yang saya maksud tadi bukan sedaya upaya di awal sekali harus segera menjual atau menjual cepat. No. Yang saya maksud kreatif segala cara dilakukan untuk menjual. Lelang sudah sampai berkali-kali Pak. Kami pernah sampai 7 kali lelang Pak, nggak terjual. Di bawah tangan tidak terjual lagi. 2 diobral, di reappraise sampai 4 kali di reappraise tidak terjual. Nah ini yang saya maksud Pak. Kalau udah mentok kemana-mana harus kreatif cari cara deh gimana caranya untuk menguangkan. Jadi bukan yang saya maksud yang Pak Theo sampaikan tadi di awal udah langsung kreatif, no. Pak, sorry saya potong. Saya tambahkan, kalau dalam posisi itu, silakan. Kurator kreatif tidak nanya pemegang hak tanggung, salah nggak Pak? Ini saya akan jelaskan ke sana Pak, saya akan tanya ke sana. Saya akan jawab ke sana Pak Peo. Ya. Baik, Undang-Undang memberikan hak kepada pemegang hak jaminan, pemegang hak tanggungan 60 hari untuk melakukan penjualan. Jadi setelah masa stay 90 hari, kepada pemegang hak jaminan diberikan kesempatan 60 hari untuk melakukan penjualan. Ini oleh perbankan. Halo. Iya, ke jeda sedikit. Nah, udah balik lagi. Balik lagi. Bang Imran, ya. Sorry, ya. 60 hari mana cukup bagi kami untuk menjual. Nah, sehingga saya kembali mundur dikit Pak, di naskah akademik yang sekarang ada di Kementerian Hukum dan HAM, kewenangan pemegang jaminan itu diperpanjang menjadi 4 bulan nantinya Pak. Itu usul kami dari penyusun naskah akademik, karena 4 bulan itu mestinya sudah cukup bagi pemegang jaminan bisa 3-4 kali melakukan lelang itu Pak. Bisa cukup. Nah, kalau sekarang memang 60 hari banyak yang teriak Pak. Itu hanya bisa sekali lelang. Sementara di ayat berikutnya tegas undang-undang menyatakan kurator harus meminta hak jual itu kepada pemegang jaminan Pak. Kalau kurator tidak meminta,
lalu ada kreditur lain yang menganggap kurator main mata dengan pemegang jaminan, kurator juga bisa dipidanakan. Karena kenapa? Tegas di sana menyatakan kurator harus meminta hak menjual. Tapi no worry Pak PO, karena hasil penjualan tersebut sepenuhnya menjadi hak dari pemegang jaminan. Tentu setelah dipotong biaya-biaya. Nah, yang menjadi problem, sepakat Pak PO. Kalau kemudian kurator seperti Pak PO tadi nilai 1 triliun dijual 50 miliar, oh ini kebangetan Pak. Ini kebangetan. Ya, makasih. Pak PO bisa menggunakan pasal 72 Pak. Pak PO bisa menggunakan pasal 72, Bapak bisa sue kuratornya jika memang dilakukan ini. Wah, sorry Pak, mau ngomong agak kasar tapi nggak enak di forum ilmiah seperti ini. Tetapi kalau itu terjadi, yes, lakukan Pak. Tapi dapat saya pastikan bahwa kurator hanya boleh menjual dalam range hasil appraisal. Kurator tidak mungkin menjual di luar dari range harga yang ditentukan oleh kantor jasa penilai publik. Nah, sepanjang masih dalam range hasil dari appraisal, baik dari harga range dari harga pasar ke harga likuidasi, kurator masih aman tuh Pak. Tapi kalau Bapak menemukan bukti kurator menjual di bawah dari harga appraisal, di bawah dari harga likuidasi, maka Pak PO dapat mengambil langkah pidana kepada kurator tersebut, Pak. Pak Imran bisa saran, Pak? Silakan, Pak. Kalau aturan nggak jelas tuh, jadi kita bawaannya galak-galak terus nanti di masyarakat, Pak. Kan nggak enak, Pak. Jadi kalau saya lihat memang kan kurator banyak asosiasi. Yes. Ya saya cuma lihat di dalam praktek ini, kan ini banyak juga teman-teman di sini mewakili kepentingan kreditur. Baik. Ya semestinya undang-undang hak tanggungan itu juga diperhatikan gitu Pak. Artinya yang tadi kan ada celah kepentingan itu nggak bisa dibuktikan Pak. Tinggal kerugian itu bisa terjadi. Nah, mungkin kepada kurator disarankan kalau tadi karena stay periodnya sangat pendek, dalam praktek kan si kreditur selalu menyerahkan kepada kurator. Yes. Nah, menyerahkan hak itu harus dianggap bahwa ada hak dari pemegang hak tanggungan yang harus dalam penjualan juga harus dia communicate gitu Pak. Dalam praktek gara-gara Bapak bilang tadi banyak kurator yang berpanggapan saya berhak gitu loh. Padahal kan hak menjual saja. Ya. Sementara kepentingan daripada kreditur maksimal daripada harga penjualan itu adalah hak kreditur yang dijamin undang-undang tanggungan, Pak. Takutnya kalau nggak ada peraturan kita berantem terus kan nggak enak, Pak. Nah, benar Pak. Sepakat Pak PO. Jadi kita berharap memang baik di dalam proses penyusunan RUU kepailitan maupun ada turunannya misalnya yang mengatur tegas. Kalau tidak memang Pak masih agak problem karena kenapa? Juga kurator ada ancaman di sana kalau dia tidak meminta hak menjual itu berisiko bagi dia karena kreditur-kreditur lain. Terlebih kalau ada karyawan Pak, ini yang problem biasa. Oh karyawan itu Pak udah langsung datangin kurator tuh. Kenapa kalian tidak ambil hak menjual dari si pemegang jaminan itu? Ini udah lewat loh 60 hari. Itu Pak prakteknya Pak PO. Jadi itu digonggong sama kreditur yang lain. Ya. Kalau kalian tidak ambil segera, kita pidanakan Anda. Nah, makanya ada dasar hukum yang menyatakan kurator harus meminta, maka kurator ya oke amannya kita ambil hak itu untuk segera kita eksekusi, untuk segera kita bereskan, tetapi range penjualannya benar Pak hanya pada hasil appraisal, tidak mungkin menjual di bawah dari hasil appraisal. Kalau itu udah telak pidananya tuh Pak. Adapun menyampaikan laporan, ya setelah selesai dieksekusi nanti kurator akan menyampaikan kepada kreditur pemegang jaminan, ini hasil penjualannya, ini hak Anda setelah dipotong biaya-biaya. Itu pasti disampaikan ke kreditur pemegang jaminan hasil penjualan dari aset tersebut. Demikian Pak PO. Terima kasih, dari saya cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Imran. Bang PO, ini nanti Bang Imran juga ini kandidat calon untuk ketua AKPI nih. Agustus ada pemilihan. Nah nanti bisa juga disounding ya Bang Imran melalui organisasi terkait peraturan yang belum ada kejelasan atau yang gray area, sehingga mengurangi perdebatan-perdebatan dalam praktek ya Bang Imran ya. Siap Mbak. Nah selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Siti. Nah ini dalam hal suatu perusahaan terbuka dinyatakan pilot, ada kewajiban-kewajiban keuangan yang belum dibayarkan kepada OJK. Apakah kewajiban itu menempatkan OJK sebagai kreditur istimewa, sama halnya dengan kewajiban pajak? Ya, ini lebih tepat kepada Bang Imran ya, Pak Goklas ya. Ya, atau ke OJK malah sekalian Mbak. Jadi cuma kan Pak Edi nggak di ruangan ini lagi. Ya, silakan Bang Imran. Sorry, saya baca dalam satu perusahaan terbuka nyatakan pilot ada kewajiban-kewajiban keuangan diberikan kepada OJK. Apa kewajiban itu menempatkan OJK sebagai kreditur istimewa dalam hal adanya kewajiban pajak?
Ya. Sama halnya dengan kewajiban pajak. Ya, sepanjang undang-undang tegas menyatakan bahwa memang OJK istimewa terhadap tagihan itu, maka pasti dia akan berada dalam keadaan posisi preferen. Tapi kalau itu tidak tegas diatur undang-undang bahwa terhadap tagihan itu OJK preferen, maka pasti OJK adalah konkuren. Pemerintah tidak otomatis preferen. Harus ada undang-undang tegas menyatakan bahwa untuk kondisi ini, yes, tagihannya diistimewakan. Seperti BPJS dalam banyak kasus. BPJS dalam banyak kasus sering tidak mengajukan tagihan, berharap dia diistimewakan. Padahal undang-undang BPJS menyatakan bahwa tagihan BPJS itu tidak istimewa. Pajak jelas disebutkan bahwa, hei kurator jangan coba-coba pagi sebelum memenuhi kewajiban pajak, misal. PLN juga seringkali meminta mereka diberikan posisi preferen. PLN yang terutang itu preferen, maka dia pasti konkuren. Demikian Mbak Siti. Jadi untuk menjadi preferen, undang-undang harus tegas menyebutkan bahwa kewajiban terhadap ini itu adalah istimewa. Jika undang-undang tidak menyebutkan, di 1139, di 1149, atau undang-undang tertentu dia tidak disebutkan, maka pasti dia nggak preferen. Demikian Mbak Jennifer. Ya, terima kasih Bang Imran. Selanjutnya ada pertanyaan, ini ditujukan kepada Pak Goklas dari Emerald Rangga Tranggono. Bagaimana proses delisting? Adakah proses administrasi terhadap perusahaan terbuka setelah ditetapkan suspensi? Pak Goklas. Ya, mungkin saya akan jawab singkat saja. Ya, ketika satu perusahaan sudah dilakukan suspensi paling tidak 24 bulan begitu ya, perusahaan ini tidak dapat diperdagangkan selama 24 bulan, merupakan satu syarat untuk dilakukan delisting terhadap perusahaan tersebut. Biasanya kami akan melakukan proses yang sebagaimana saya sampaikan di depan tadi. Kami akan undang hearing dulu, apakah memang udah nggak ada pergerakan apalah istilahnya gitu ya, masih ada upaya untuk menghidupkan lagi enggak, seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada lagi, prosesnya adalah kami akan umumkan kepada publik bahwa misalnya perusahaan ini akan dilakukan delisting tanggal segini efektifnya. Nah, sebagaimana tadi juga sudah dimention oleh Mbak Ira, kami beri kesempatan kurang lebih 20 hari bursa kepada publik untuk melakukan transaksi di pasar negosiasi. Apakah memang berkeinginan untuk keluar atau enggak. Jadi setelah itu selesai 20 hari bursa, kemudian sebagaimana sudah diumumkan sebelumnya, pada tanggal tertentu efektif delisting. Jadi sejak itu tidak tercatat di bursa lagi. Kurang lebih begitu sih gambaran prosesnya. Ya, terima kasih Pak Goklas. Kemudian kita buka kembali pertanyaan secara live. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara live? Mohon agar dapat raise hand agar diketahui oleh panitia. Pertanyaan dari Pak Timotius. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Ibu Jennifer ya. Terima kasih para kuliah saya. Selamat siang. Tadi di awal kawan dari OJK yang mengungkapkan tentang Pak Tim, mungkin kamera videonya harus dimatikan. Ini Jelas. Dan pertanyaan saya, kemudian mantap, luar biasa, cocok jadi ketua pertanyaan dari Pak Tim nggak jelas Pak. Network bandwidth-nya low Pak. Boleh tolong dimatikan videonya Pak. Lagi ya? Iya Pak. Aktif Pak Irwan ya? Halo? On off Pak, nggak jelas. Halo? Videonya boleh dimatikan. Kedengaran? Tidak jelas ya? Ya. Sudah jelas? Sudah lebih jelas, tapi videonya mungkin dimatikan aja Pak, agar lebih jelas. Ya. Halo? Sudah jelas? Ya, lebih jelas. Silakan. Lebih jelas ya? Ya, betul. Jadi sudah firm ya bagi kita ya, Pak Imran ya, kita kurator bahwa pemegang saham itu bukan sebagai kreditor ya. Itu menjadi poin utama saya kira. Nomor dua, pertanyaan saya kepada Pak Imran ini. Kalau kita menggugat perdata, mungkin putus bisa 3 tahun gitu ya. Ini mungkin sedikit menyimpang dari topik kita, tapi juga terkait kepailitan juga gitu.
Kepailitan itu penyelesaiannya nggak jelas juntrungannya juga loh Pak Imran. Berapa tahun kita dapat saham kita ini gitu. Saham kita udah nggak dijamin, nggak teratur, nggak tahu lagi jaminannya apa, bahkan harus disuntik modalnya, kalau kurang disita, diborgol, ya kan? Sekarang penyelesaian kepailitan itu nggak jelas, nggak tahu kita. Gimana kira-kira ini Pak Imran? Apa upaya kita ini? Supaya saham-saham kita juga mau kita tarik dari pasar modal, oke. Mau kita nggak tarik, boleh. Gimana penyelesaiannya Pak Imran supaya bisa cepat penyelesaian kepailitan ini? Terima kasih. Baik Bang Timotius, saya agak kurang-kurang nangkap di awal tadi Mbak Jennifer ya. Kedengaran nggak Mbak Jennifer ya? Putus-putus tadi Bang. Putus ya? Iya. Oke lah, cukuplah saya kira dari saya cukup. Nanti offline aja ya. Offline aja. Ya, offline langsung aja. direct dengan Bang Imran, nanti saya kasih nomornya. Oke. Terima kasih Bang. Saya dengar di ujung tadi kepailitan tidak jelas juntrungannya tentang saham, tapi apa di awalnya nggak kedengaran. Mohon maaf Bang. Boleh japri nanti Bang, siap. Ya. Nah, saya buka dulu kesempatan kepada peserta yang senior, kepada Pak Basisruru, kepada Pak Nyoman Cager, atau kepada Bu Ratnawati. Ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan statement? Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Basisruru, Pak Nyoman, atau Bu Ratnawati. Saya juga lihat di sini ada Pak Prajoto ya. Silahkan juga Pak Prajoto. Saya sudah lihat Pak Nyoman tersenyum-senyum nih Pak. Silahkan kalau Pak Nyoman ingin memberikan statement dari panitia atau dari rekan Ferry, tolong di-unmute. Ya, silakan Pak Nyoman. Masih mute. Halo. Ya, masuk Pak. Sudah jelas Pak Nyoman? Jennifer, jadi ya ini teman-teman muda ini kan sudah jago semua. Saya lihat sih ya sudah lengkap sekali. Tadi Pak Imran juga ngejelasin. Kemudian teman yang di bursa pun juga sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi tidak ada lagi bagi senior itu untuk menanyakan apapun gitu ya. Cuman memang betul sih ya. Jadi kalau tadi istilahnya aspek disclosure, keterbukaan itu dalam konteksnya letak perlindungan di capital market memang terasa bagi istilahnya emiten-emiten ataupun juga debitur lah siapapun dia, apakah dia merupakan perusahaan publik ataupun juga apakah broker dan segala macam, itu memang terasa di dalam praktek itu banyak yang merasa quote tidak diperhatikan kepentingannya dia gitu ya. Nah misalnya saja mengenai dia OJK gitu ya misalnya. Kalau misalnya ada suatu case gitu yang diajukan kepada mereka dan bahkan pun juga seharusnya segala kewenangan kan sudah ada tuh di undang-undang pasar modal, bahkan di peraturan OJK pun, di undang-undang OJK pun juga sudah ada gitu ya. Segala kewenangan sebenarnya kan sudah ada di sana gitu ya. Misalnya saja ada yang istilahnya zaman-zaman dulu tuh pada waktu bapaknya Jennifer ada dengan saya gitu ya, kita bicara mengenai disgorgement gitu ya. Nah pasal ini tuh sama sekali tidak disinggung gitu ya. Mengenai ironis penyelesaian masalah-masalah yang kaitannya dengan kerugian yang tidak sewajarnya dilakukan oleh mereka-mereka yang profesional gitu ya terhadap investor kita, ini tidak mendapat tempat yang terasa nggak begitu diperhatikan gitu aja kira-kira. Nah kira-kira untuk ke depan ini seperti apa pelaksanaan ketentuan yang kaitannya dengan yang tadi? Itu pasal yang menurut saya itu sangat strong sekali. Jadi nggak peduli lagi namanya kalau pengadilan A, pengadilan B nggak peduli lagi. Cukup OJK itu memberikan suatu istilahnya penegasan bahwa lu bayar nih. Kalau nggak begini, kira-kira begitu. Terima kasih.
Dari Bang Imran atau Pak Goklas ingin menanggapi? Saya mungkin mendengar dan menganggap masukan saja mungkin Mbak Jennifer ya. Dari Iya, Mbak. Pak Nyoman. Gak berani kita sama Pak Nyoman bukan? Ya, terima kasih Pak Nyoman atas masukannya. Nah, mungkin dari ini BFF-nya Pak Nyoman ya, Pak Baslus Ruru ingin memberikan tanggapan, atau juga saya lihat ada Bu Ratnawati ya, ingin memberikan tanggapan atau statement. Ya, mungkin belum dari Pak Baslus Ruru maupun Bu Ratnawati. Nah, saya tambahkan dulu, ada lagi 2 pertanyaan di kolom chat. Nah, ini dari Avianto Perdana dari Juves and Partners, ingin menanyakan apakah nantinya upaya hukum kejaksaan dapat diterapkan untuk emiten yang sudah bertahun-tahun berstatus saham gocap di bursa. Terima kasih. Nah, ini yang ingin menanggapi siapa, Pak Goklas atau Bang Imran? Saham gocap, Pak. Mungkin boleh menanggapin ya. Menurut aku sih nggak ada hubungannya saham gocap dengan tadi yang proses hukum atau upaya hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, kecuali misalnya kondisi saham gocap itu diikuti oleh kondisi yang lain. Memang udah nggak, ini perusahaan udah nggak jelas gitu ya. Tapi kalau hanya karena harga sahamnya 50 perak begitu, tidak serta-merta bisa dilakukan upaya hukum terhadap si perusahaan tersebut. Itu menurut saya sih, Mbak. Ya, terima kasih. Bang Imran ingin menambahkan? Silakan saja sih kalau OJK misalnya mau menggunakan kejaksaan untuk melakukan pembayaran, tapi ingat bahwa benar, kejaksaan itu baik karena informasi dari OJK ke kejaksaan maupun dari kreditur ya, maupun dari publik kepada kejaksaan. Kejaksaan itu dapat langsung memohonkan pilot. Karena kejaksaan memohonkan pilot dalam konteks untuk kepentingan umum. Jadi tidak harus melalui OJK, dari pemegang saham, dari para kreditur, siapapun dia masuk kategori dari masyarakat umum dapat meminta kepada kejaksaan untuk mempilotkan satu perusahaan. Karena kejaksaan mempilotkan adalah untuk kepentingan umum. Jadi bisa saja dicoba. Ya. Demikian Mbak Jennifer. Ya, terima kasih Bang Imran. Ini di sini saya juga melihat ada senior, ada Bang Andre Sitanggang. Bang Andre Sitanggang, ada statement atau pertanyaan? Ini udah memang jam-jam kritis menuju jam 12 nih, jam-jam 8. Ini para peserta boleh untuk mengambil makanan di tempatnya masing-masing, boleh sambil makan kita diskusi. Ya, Bang Andre Sitanggang, ada yang ingin disampaikan? Dari panitia, tolong di-unmute. Baik, terima kasih Mbak Jennifer, terima kasih semuanya. Saya bangga dengan Bang Imran ini ya. Dia salah satu tokoh kita di API. Terima kasih pemaparan yang baik. Barangkali salah satu yang sering terlewatkan adalah hak dari kreditur konkuren. Kalau kita lihat undang-undang KUH Perdata, seolah-olah memang kreditur konkuren itu paling belakang haknya, hampir tidak ada perlindungan. Ya, apalagi pemegang saham. Kalau pemegang saham sudah clear. Setelah selesai dulu kreditur separatis, kemudian preferent, baru ke konkuren. Nah, undang-undang kepailitan ini sering barangkali kurang overlook gitu. Pasal 189 itu mengatakan bahwa kreditur konkuren harus, ada kalimat harus itu, harus memperoleh sejumlah pembagian yang jumlahnya ditentukan oleh hakim pengawas. Memang kalimatnya itu berapa besar tidak tegas, kewenangan itu diberikan undang-undang kepada hakim pengawas. Ya, tetapi bagi kurator jangan sampai mengabaikan ada bagian yang harus diberikan kepada kreditur konkuren. Ya, walaupun jumlahnya memang undang-undang terlalu cair ya, tidak memberikan kepastian berapa besarnya diserahkan kepada hakim pengawas.
Nah, ini barangkali mungkin dalam perbaikan ke depan perlu juga ada kepastian terhadap bagian, kalaupun memang itu diberikan, ada kepastian. Mau berapa persen? Misalnya dari 10% dari seluruh yang dibagi. Tapi sangat baik jika ada memang kepastian terhadap hak itu berapa persen. Tidak semata-mata hanya diberikan kepada hakim pengawas. Barangkali itu salah satu mungkin masukan, karena Bang Imran ini salah satu pihak yang sering didengar pendapatnya dalam naskah perbaikan undang-undang. Nah, yang kedua barangkali adalah kita perhatikan banyak sekali izin yang sudah dicabut OJK, misalnya izin dari perusahaan asuransi atau sekuritas gitu. Izin operasional setelah dicabut harusnya kan hampir bisa dipastikan dia tidak lagi memiliki going concern. Nah, pertanyaannya kenapa tidak diikuti dengan kepailitan? Iya kan? Kalau menurut saya harusnya untuk kepastian di ujungnya, begitu dicabut izin, harusnya juga diikuti untuk mengajukan kepailitan. Nah, kewenangan itu kan ada pada pasal 25 kan ada pada OJK. OJK yang memberi izin, OJK yang mencabut, dan OJK yang memiliki kewenangan untuk mengajukan kepailitan. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi satu, kita sebutlah satu pemikiran, supaya ada kepastian hukum ke depan. Karena menurut saya saat izin telah dicabut, harusnya going concern itu boleh dikatakan berakhir. Maka harusnya ada kepastiannya dengan melakukan pilot dan pada akhirnya likuidasi. Nah, itu barangkali sekedar masukan, Mbak Jennifer. Terima kasih atas narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ya, terima kasih Bang Andra atas masukannya. Dari Bang Imran mau menanggapi atau kita cukup mencatat masukan? Iya, masukan yang luar biasa dari yang terpelajar Bang Andre Sitanggang. Ya, terima kasih Bang Andre. Nah, selanjutnya di sini juga ada tokoh senior Pak Rahmat. Pak Rahmat, ada statement atau pernyataan yang ingin disampaikan? Dan juga tadi ada Pak Ruru ya, ingin menyampaikan statement atau pertanyaan. Kami persilahkan. Silakan Pak Basis Ruru. Oke, terima kasih. Saya kira penjelasan dan pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman semua itu sudah cukup clear dan sangat bermanfaat. Tapi khusus mengenai satu hal, yaitu permohonan kepailitan langsung oleh kejaksaan, walaupun itu untuk kepentingan umum, saya kira ada baiknya itu berkoordinasi dengan OJK. Karena bagaimanapun perusahaan itu berada dalam kewenangan pengawasan OJK. Jadi ada koordinasi sehingga tidak serta-merta, tapi melalui satu proses yang berkoordinasi dengan OJK supaya kejaksaan mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap mengenai hal tersebut. Itu saya kira yang barangkali dapat saya sampaikan dalam kaitannya dengan permohonan kepailitan yang langsung disarankan dilakukan oleh kejaksaan. Terima kasih Mbak Jenny. Ya, terima kasih Pak Basus Ruru. Nah juga tadi dari Pak Rahmat tadi udah sempat di-unmute juga. Silahkan Pak Rahmat. Ya, halo. Bagaimana? Jelas. Silakan Pak. Tadi disuruh tadi ngobrol apa aja. Iya, saya ini pensiunan Bapak Pam. Ya, jadi kalau kaitannya dengan aturan yang baru, sebaiknya orang OJK yang bisa lebih pas menjawab. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Rahmat. Nah, selanjutnya di kolom chat ini ada pertanyaan dari rekan Cornel Juniarto. Nah, ini pertanyaannya diajukan kepada Pak Goklas. Jadi di dalam chain listing apabila PTB TBK dinyatakan pilot dan induknya PTA TBK, pendapatannya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari PTB TBK. Maka apakah PTA juga dapat dikeluarkan dari pencatatan forced delisting? Saya langsung jawab ya Mbak Jen ya. Mungkin kalau dikatakan langsung tidak sih Bapak Ibu sekalian ya teman-teman, terutama Pak Cornel ya ini ya. Karena kita harus melihat juga memang si B-nya pilot, A-nya seperti apa. Siapa tahu gitu ya. A-nya ini masih ada potensi untuk tetap hidup pakai tanda petik begitu ya. Jadi nggak serta-merta kita lakukan ketika anaknya pilot terus induknya yang memang tercatat langsung kita delisting juga. Enggak. Kembali lagi kan kita harus lihat juga kepentingan pemegang saham yang lain juga gitu terhadap si PTA ini. Mungkin itu aja sih Mbak Jen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Goklas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang. Bagaimana kalau aset PT diikat dengan hak tanggungan dan ternyata disita oleh jaksa dalam kasus korupsi? Nilai hutangnya 200 miliar, tetapi nilai aset keseluruhan milik debitur terbesar. Ya, silakan Bang Imran. Iya, ada di bawah dari ralat, kelihatannya ada tulis di bawah. Ralat, oh ya. Apakah dari ada sambungannya? Yes, Pak Bambang Suryo, benar Pak. Jadi jika sepanjang ada dua krediturnya, satu telah jatuh tempo, maka silakan Pak diajukan, dimohonkan pilot. Nah, memang kemudian ketika bersinggungan dengan pidana ini Pak, ini yang agak-agak problem dalam prakteknya. Makanya kembali lagi di dalam naskah akademik yang nanti mudah-mudahan menjadi bagian dari penyusunan RU, dicoba diberikan jalan keluar. Karena kenapa? Dalam prakteknya banyak sekali kepilitan yang kemudian, kepilitan debitur yang kebetulan itu menerima bantuan dana dari BUMN. Lalu kemudian di waktu yang bersamaan kemudian ada pidananya si debitur ini disita oleh kejaksaan. Nah, kami pernah melakukan ada 2 case, kami meyakinkan kejaksaan bahwa ini sudah pilot, sebaiknya dieksekusi oleh kurator, nanti hasil eksekusinya silakan kalau kejaksaan mau menyita, mau menyimpan. Jangan asetnya yang di-freeze. Karena kalau menunggu proses pidana selesai, mungkin 5 tahun, 6 tahun, baru kemudian dieksekusi oleh kejaksaan, harta yang tadinya nilainya 500 miliar, nanti ketika dieksekusi bisa jadi 50 miliar. Yang rugi kemudian siapa? Si banknya tadi, si pemegang jaminan. Jika bersentuhan dengan pidana, sebaiknya sih tetap bisa dieksekusi. Pak Bambang, jika kondisinya demikian, saya tidak tahu apakah dana 500 miliar perusahaan yang dimaksud ini adalah si BUMN memiliki piutang di sana. Biasanya kalau BUMN pemilik piutang, biasanya sih kejaksaan mau merilis untuk dieksekusi oleh kurator. Tapi kalau swasta, kami tidak tahu. Tetapi saran saya Pak, sepanjang Bapak bisa membuktikan ada 2 kreditur, satu telah jatuh tempo, ya silakan mohonkan pilot sekalipun disita oleh kejaksaan. Terlebih lagi, jika benar asetnya nilainya 500 miliar dan nilai hutangnya hanya 200 miliar, maka ya selesai dengan 200 miliar. Nah, kecuali kalau pidana nanti menyatakan seluruhnya disita oleh negara, nah itu menjadi lain soal kemudian nanti Pak Bambang. Tapi kalau mau dicoba, yes, syarat terpenuhi, 2 kreditur, 1 jatuh tempo, silakan Anda mohonkan pilot, Pak. Demikian. Ya, terima kasih Bang Imran. Nah, kami berikan kesempatan kepada 2 penanya terakhir yang sudah meraise hand. Ini dari Dr. Martin ya, Dr. Martin Suryana. Silakan Pak Martin. Terima kasih, Bu Jennifer. Saya hanya ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi yang belum sempat terjawab oleh Bang Imran maupun Pak Goklas terkait dengan topik webinar hari ini, yaitu tentang konsep perlindungan hukum yang ideal seperti apa
bagi para pemegang saham publik ketika terjadi proses PKPU atau kepailitan. Saya kira ini menjadi penting untuk kita semua, dan saya termasuk yang sependapat bahwa pemegang saham publik itu harus mendapatkan porsi perlindungan hukum. Hanya yang ideal seperti apa menurut pendapat Bang Imran maupun Pak Gokas dari sisi regulator. Terima kasih Bu Jennifer. Dari Pak Goklas, ingin menanggapi dulu Pak? Silahkan. Saya terus terang belum punya gambaran seperti apa yang ideal gitu ya, karena belum melihat perlindungannya seperti yang realnya seperti apa. Ya. Silahkan Bang Imran. Iya Pak Martin, ya benar sih ya. Tapi kalau kami sendiri rasanya saya belum pada posisi yang pantas untuk memberikan apa perlindungan yang terbaik. Kita serahkan ke akademisi dan ekonom, ahli hukum mungkin sepanjang sah-sah saja, tidak ada melanggar ketentuan perundang-undangan yang lain, mungkin akan mengamini saja. Tetapi seperti apa konteksnya, karena memang kalau kita masih bicara kepailitan, apapun yang namanya pemegang saham dianggap part dari pemilik perusahaan. Sehingga kalau kita menggunakan kacamata pailitansi, ya Anda pemilik perusahaan, Anda mendapat dividen, how come Anda mau mendapatkan keistimewaan lagi ketika perusahaan itu valid? Bukankah setiap ada pembagian dividen Anda dapat? Masa Anda mau diposisikan sama dengan para kreditur yang tidak mendapat apa-apa selain dari murni hubungan bisnis gitu. Nah, itu kajiannya. Nah, di penyusunan naskah akademik kemarin pun Pak Martin ini tidak dibahas kemarin. Bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham. Ini tidak dibahas di naskah akademik karena kenapa? Pandangan yang muncul dalam diskusi masih demikian. Nah, mungkin silakan Pak Martin, sangat bagus sekali kalau HKHPM bisa membuat satu kajian, entah itu workshop atau apapun, mumpung nih Pak, mumpung di Kementerian RUU-nya mulai digarap, supaya ada masukan ke pemerintah nanti, ada ketentuan hukumnya di perubahan undang-undang kepailitan khusus bagaimana perlindungan kepada pemegang saham. Tentu memang kajian akademisnya harus sangat kuat Pak untuk kemudian bisa diterima, karena di sana ada banyak pihak nanti yang akan melihat proses penyusunan RUU ini. Demikian Mbak Jennifer, Pak Martin. Ya, terima kasih Pak Goklas, Bang Imran. Nah, selanjutnya saya melihat memang ada raise hand dari Emerald Rangga. Nah, tapi saya berikan dulu ya kesempatan kepada yang belum bertanya. Di sini di kolom chat ada pertanyaan datang dari Destifano Wibowo dari WHNCO. Nah, ini ingin bertanya langsung kepada Bang Imran. Bagaimana setelah kepailitan berakhir, apakah kurator akan melakukan likuidasi atau tugasnya selesai dengan selesainya pemberesan harta pailit? Bagaimana dengan PT yang telah pailit tersebut? Apakah bisa dilanjutkan usahanya ataukah pemegang saham harus melikuidasi? Baik Pak Ivan, 142 ya Undang-Undang PT menyatakan begitu dia insolvensi maka demi hukum perusahaan itu bubar. Nah, perusahaan hukum bubar kan badan hukumnya belum hapus. Maka ujung dari proses kepailitan setelah berakhir, kurator berganti baju menjadi likuidator. Tugasnya apa? Ya menghapus nama perusahaan di Kemenkumham, menghapus NPWP-nya di KPP di mana dia terdaftar. Jadi tidak mungkin lagi perusahaan yang sudah selesai dalam tahap pemberesan menjalankan kembali perusahaannya karena kurator harus melikuidasi. Tugas akhir dari proses pemberesan seorang kurator adalah melikuidasi perusahaan tersebut. Satu-satunya debitur pailit yang tidak bisa dilikuidasi oleh kurator hanyalah manusia. Karena yang berhak melikuidasi dia hanya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi perusahaan kurator harus melikuidasi dari ujung proses kepailitan sehingga tidak mungkin lagi perusahaan itu dijalankan. Demikian Mbak Jennifer. Ya, terima kasih Bang Imran. Nah, pertanyaan terakhir datang dari Pak Emerald Rangga ya. Tadi sudah raise hand. Silakan Pak Emerald Rangga. Terima kasih Mbak Jennifer. Untuk Pak Imran Nating, mungkin seperti usulan ya, mengingat Pak Imran Nating kan selaku tim perumus naskah akademik dari Undang-Undang Kepailitan ya Pak ya. Nah, di dalam Undang-Undang Kepailitan kan ada pembedaan atau siapa-siapa saja yang berhak mengajukan kepailitan, seperti misalkan ada debitornya misalkan perbankan, dia hanya dapat diajukan oleh BI, Bank Indonesia, atau misalkan perusahaan efek oleh OJK.
lalu juga ada perusahaan asuransi oleh Menteri Keuangan. Nah, bisakah diusulkan untuk, ini kembali kepada topik kita adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik pada perusahaan terbuka, bisakah disusupkan atau satu poin di dalam pasal 2 ini untuk diajukannya atau debitur, dalam hal debitur adalah perusahaan publik atau emiten, hanya dapat diajukan oleh OJK, mungkin begitu. Artinya begini, setidaknya akan ada seperti Pak Imran Nating tadi sampaikan, akan ada insolvency test gitu ya. Artinya tidak terlalu sulit bagi OJK untuk melakukan insolvency test dibanding kreditor-kreditor yang tidak tahu isi dari si perusahaan terbuka tersebut. Apakah itu memungkinkan atau menjadi usulan yang baik sebagai perlindungan bagi para pemegang saham atau pada perusahaan terbuka? Mengingat pemegang saham publik pun kan posisinya mereka kan minoritas kan. Minoritas artinya mereka mengakses, kita nggak tahu apakah ada mismanagement nanti, mereka pun tidak bisa mengakses ke sana. Nah, sehingga tiba-tiba dapat informasi perusahaan publiknya dimohonkan pilot, lalu sahamnya menjadi drop, mungkin begitu biasanya faktanya, menjadi drop, nah tidak tahu apa-apa, tidak bisa ikut sebagai kreditur, dan akhirnya dibubarkan, sampai dibubarkan mereka hanya gigit jari saja. Nah itu mungkin usulan Pak Imran, apakah memungkinkan sebagai prasyarat, bukan mempersulit ya, artinya sebagai prasyarat untuk diajukannya debitor, dalam hal debitor tersebut adalah perusahaan publik. Artinya ditambah dengan insolvency test oleh OJK. Jadi apakah layak ini dipilotkan atau tidak? Jangan-jangan karena ada, biasanya kan kreditor juga ada dendam tersendiri misalkan. Padahal asetnya banyak, ternyata diajukan hanya 500 juta. Atau settingan, mohon maaf ya, settingan dari si perusahaan TBK sendiri, padahal asetnya banyak, atau padahal utangnya terlalu tidak terlalu banyak, bahkan bisa menutupi atau willing dari si perusahaannya tersebut sendiri gitu. Jadi memungkinkankah untuk dimasukkan klausul demikian Pak Imran? Terima kasih Pak. Oh satu lagi, mungkin kalau apple to apple kreditur dengan pemegang saham sama ya Pak, posisinya lemah juga. Kalau kreditur kan dapat bunga, dapat denda gitu loh. Kalau pemegang saham juga belum tentu dapat dividen juga, kadang ditahan, kadang tidak dapat juga, harap-harap cemas sih, posisinya lemah juga sama gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, makasih Mas Pak Emerald, makasih banyak ya, masukan yang menarik ya. Memang dalam beberapa forum sering didiskusikan ya, gimana ya perusahaan publik apalagi pemegang sahamnya kalau sampai ribuan gitu ya. Tiba-tiba hanya karena hutang 38 juta, pernah ada satu case, hutang 38 juta, asetnya triliunan pilot, atau contoh case lah Telkomsel, hutang 5 miliar, aset triliunan pilot gitu. Sekalipun kemudian selamat di Mahkamah Agung. Masukan yang berharga, Mas Emerald, mudah-mudahan bisa menjadi kajian, tapi sekali lagi memang semua harus didukung oleh kajian akademis yang kuat untuk mengubah atau meningkatkan posisi baik perusahaan publik harus dimohonkan oleh OJK misalnya, ataupun terhadap pemegang saham untuk didudukan sama dengan kreditur konkuren. Terima kasih Mas Emerald untuk menjadi bahan diskusi di tim-tim nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bang Imran. Nah, rekan Ferry sudah menunjukkan pukul 12.22. Nah ini saya kembalikan langsung aja ya ke rekan Ferry. Jadi sebetulnya memang ada beberapa pertanyaan sisa, tapi mengingat karena adanya keterbatasan waktu, nah saya kembalikan dulu kepada MC untuk dapat melanjutkan acara. Nah terima kasih kepada Pak Goklas dan kepada Bang Imran atas paparannya dan juga menjawab berbagai pertanyaan dari para peserta. Nah, sekarang saya kembalikan dulu kepada rekan Ferry, nah untuk kemudian dapat memberikan penghargaan kepada Pak Goklas dan Bang Imran. Silakan rekan Ferry. Iya, terima kasih rekan Jennifer. Baik, untuk para peserta mungkin ada pertanyaan yang belum bisa terjawab pada acara webinar ini, nanti kita akan sampaikan secara offline gitu ya.
Oke, acara akan dilanjutkan dengan penyerahan ucapan terima kasih secara simbolis dari Ketua Umum HKHPM kepada masing-masing narasumber dan moderator. Ya. Pertama disampaikan kepada Pak Goklas, silahkan Pak Iwan, mewakili HKHPM. Pak Goklas, yang saya hormati, atau saya biasa manggilnya Bang Goklas nih. Terima kasih atas penyampaian materinya, sharingnya kepada kami sehingga membuka wawasan buat kami semua. Untuk itu, sebagai tanda terima kasih kami menyampaikan cenderamata yang kami sampaikan secara virtual terlebih dahulu. Mohon dapat diterima Pak Goklas. Terima kasih Chief Iwan, terima kasih teman-teman dari HKHPM. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bang Imran. Rekan Imran, terima kasih sudah sharing. Banyak sekali hal-hal saya pribadi banyak menerima masukan yang bisa menjadi pembelajaran atau buat bekal kita ke depannya. Untuk itu sebagai tanda terima kasih dari HKPM kami menyampaikan cenderamata secara virtual terlebih dahulu. Mohon dapat diterima rekan Imran. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih kesempatan kepada kami. Last but not least kepada moderator kita siang ini, Mbak Jen. Silahkan, Mas Iwan. Rekan Jennifer, terima kasih juga atas bantuannya telah memberikan bantuan berupa menjadi moderator pada acara kita hari ini, sehingga semua jalannya diskusi, materi dan acara menjadi lebih baik. Untuk itu, sebagai tanda terima kasih saya sampaikan cenderamata secara virtual terlebih dahulu. Mohon dapat diterima. Jen. Ya, terima kasih Mas Iwan. Minggu depan kita makan-makan Mas Iwan. Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kembali kita akan melakukan foto bersama untuk seluruh peserta webinar. Para peserta harap menyalakan fitur video di Zoom-nya masing-masing dan berada di depan komputer atau gadgetnya selama kurang lebih 1 menit. Kami akan memberikan kesempatan untuk menyalakan fitur videonya karena saya melihat masih ada beberapa yang belum menyalakan fitur videonya. Mohon agar video dinyalakan supaya bisa mendapatkan SKP-nya menjadi sah ya, rekan Ferry. Ya betul, karena kembali kami informasikan bahwa untuk absensi ini juga diperlukan lewat foto kehadiran di Zoom pada hari ini. Oke, di layar saya ada 6 page. Kita mulai dari page pertama, 1, 2, 3. Page kedua, 1, 2, 3. Page ketiga, 1, 2, 3. Page keempat, 1, 2, 3. Page kelima, 1, 2, 3. Dan page terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara webinar HKHPM pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa para peserta diwajibkan untuk mengisi kuesioner yang kami kirimkan melalui WhatsApp grup peserta dan harap mengirimkan kembali kuesioner tersebut selambat-lambatnya pada pukul 5 sore ini. Kuesioner tersebut juga diperlukan guna pelaporan keikutsertaan peserta ke OJK. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara webinar ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Aplaus untuk pembicara dan peserta. Mbak Jen. Terima kasih. Iwan, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih semua. Sampai bertemu di webinar. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Izin live ya. Izin live. Izin live dulu. Bisa live ya? Izin live tadi.
Ya. Terima kasih. Ya.